Barengan lagi sama Oracle Card Indonesia, teman-teman ya, di bacaan bulanan. Buat kalian semua teman-teman Gemini ya, kita bakalan baca siapa sih 5 sosok yang bakalan muncul di bulan September ini buat kalian semua. General reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh. Terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya apa? Supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga pastinya jadi positif ya, teman-teman ya. Dan kita bakalan jumpa dengan bacaan ini dengan tema yang sama teman-teman ya, setiap bulan. Jadi akan ada tema yang sama ya, setiap bulannya teman-teman. Kalian tinggal lihat aja di playlist sudah disendiri-sendiriin teman-teman ya. Bulan ini apa, bulan ini apa, bulan ini apa, bacaannya apa aja ya, seperti itu. Dan buat teman-teman Gemini dimanapun kalian berada yang sampai bulan September masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, hayu banget ya, hayu segera subscribe. Karena apa? Karena rugi banget kalau misalkan kalian gak subscribe teman-teman. Ini adalah audio sound therapy ya, dimana kalian bisa dengerin berulang-ulang secara konsisten, dan pastinya ini baik buat kalian ya. Tentunya sesuai dengan kebutuhannya kalian apa, kalian tinggal klik aja videonya. Dan informasi ini kamu bisa dapatkan di description di setiap videonya Oracle Card Indonesia ya. Kalian boleh klik di sana, lalu kalian tinggal klik aja link untuk kalian langsung directly ya, diarahkan menuju ke channel tersebut. Dan buat teman-teman Gemini yang masih belum pada tahu ya how to ya private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku ya. Oke. Alright, kita baca hayu ya Gemini. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So replay with a beautiful word for you. Alright, kita lihat. Kita lihat di sini Gemini, 5 sosok ya yang bakal muncul di bulan ini, bulan September. Nah, right, kita lihat yang pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama, sosok yang pertama adalah wait. Susah. Twice. Jawabannya juga susah nih. Orang baru atau orang lama? Orang lama ya, orang lama. Ciri-ciri orangnya kayak gimana? Misterius banget ya. Tertutup banget teman-teman ya, misterius, tertutup, rahasianya juga banyak. Wah, komplit lah pokoknya. Tapi ini orang yang pengalamannya cukup banyak ya. Jadi jatuh bangun dalam hidupnya dia tuh udah biasa banget ya, sering kali mengalami perubahan-perubahan yang kayak apa sih, kayak dadakan gitu loh teman-teman ya. Transformasi dalam hidup dia luar biasa, orang pengalaman hidupnya juga luar biasa banget, misterius tapi ya banyak rahasianya. Tapi orang ini memang ya, kalau marah, kalau nggak enak, kalau apa tuh nggak kelihatan teman-teman ya, nggak kelihatan banget. Flight mode ya. Suka menunda sesuatu hal sih ya, suka menunda sesuatu hal. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, hubungannya apa sih sama kamu? Hubungannya sama kamu ya, kalau bilang saling memperhatikan sih teman-teman. Tapi ya, ini juga ada potensi-potensi kalaupun saling memperhatikan ya, ada yang lebih menjurus lagi. Kemungkinan besar hubungan-hubungan yang berbahaya ya juga bisa teman-teman ya. Tadinya mungkin kamunya udah punya pasangan atau dianya udah punya pasangan, tapi saling memperhatikan, ini mungkin terjadi. Atau ya satu circle saling memperhatikan ya, ini juga bisa. Leo ya, Leo atau Scorpio, sionya sio babi atau sio monyet teman-teman ya, antara itu. Nah sekarang kita bakalan lihat kedatangannya dia ini bawa kebaikan apa enggak. Depend on you teman-teman ya, tergantung dari kamu. Kalau kamu ya dengan kedatangannya dia, kalau dilihat dari sini tadi hubungan-hubungan kalian berbahaya, jelas enggak gitu kan ya, pasti enggak baik juga. Tapi kalau misalkan
ternyata hubungan kalian saling memperhatikan dan sebagainya, ya pastinya baik-baik aja gitu kan ya. Tergantung, sebenarnya ini depend on kamu juga teman-teman, tergantung dari kamu juga ya. Oke, ini yang pertama, sosok yang pertama ya. Sekarang kita bakal lihat untuk sosok yang kedua. Sosok yang kedua ada spiritual, which is ini orangnya tuh suka benah-benah ya. Sayangnya ini agak-agak ceriwis ya teman-teman ya. Kalau dibilang cerewet, suka ngatur orang lain pula gitu kan. Kalau dibilang satu circle sama kamu, satu circle juga, orang lama ya, orang lama, tertutup orangnya, feminim ya, agak sedikit gampang ngambekan ya, punya intuisi cukup oke, cuman ya itu dia tadi ya teman-teman ya, tertutup banget orangnya. Ketertarikan dengan hal-hal yang sifatnya spiritualis ya, agak-agak sedikit bablas sedikit jadi mistis ya. Spiritualitas ya cukup oke lah, cukup oke. Cuman ya itu dia tadi ya, orangnya tuh agak gampang, kayaknya sih kayak keras gitu ya, padahal kemungkinan besar dia tuh gampang banget kemakan rayuan kayak gitu loh teman-teman ya. Kaku ya, kebawa mood iya, tapi ya itu dia tadi ya, gak labil ya, agak sedikit labil. Ini dia. Nah sekarang kita bakal lihat hubungannya sama kamu apa. Hubungan yang jelas secara hierarkis ya, secara struktural. Bisa jadi pimpinan, bawahan ya, bisa jadi kakak adik, bisa jadi orang tua anak ya, bisa jadi. Tapi yang jelas ini hubungan secara hierarkisnya tuh jelas gitu loh teman-teman ya. Seperti itu. Lalu kita lihat kedatangannya dia ini bawa kebaikan enggak. Sebenarnya udah kelihatan juga ya tanda-tandanya. Jadi ketika dia mau datang ya, kamu sebenarnya udah ngerti apa yang mau dibicarakan, atau apa yang mau dibahas, atau apa yang mau dilakukan ya. Bener-bener udah tahu banget sih ya. Udah ada pertandanya jelas gitu. Nah sekarang kita lihat yang selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga, kalau dibilang orang lama, ini orang lama ya teman-teman ya, orang lama. Typically orang yang seperti apa? Ini orang yang gampang kepikiran. Jadi kalau misalkan kamu mau ngomong sama dia, kamu mau bicara sama dia ya, ini pinter-pinternya kamu teman-teman ya, karena ini orangnya juga moody banget ya, nyentrik. Cukup rela berkorban kalau dia udah sayang sama orang ya. Dan kalau kita bilang punya kesadaran spiritual yang cukup bagus, cukup lumayan ya, punya intuisi yang cukup bagus, iya, tapi sering kali dia terjebak ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri, gampang kepikiran sesuatu hal yang mungkin jauh dari realita, dia gampang banget mikirnya teman-teman ya. Finansial oke ya, ini orang yang rela berkorban lah ibaratnya ya. Kalau dibilang rela berkorban, dia suka dikorbankan dong. Ada berada dalam satu kondisi yang sering kali dikorbankan atau merasa dikorbankan gitu ya. Kita lihat di sini hubungan kamu sama dia adalah hubungan yang kalau dibilang bersama tapi banyak apa ya, halangannya. Bisa jadi teman-temannya dalam artian halangannya tuh banyak orang di sekitarnya kalian yang ikut campur aja ya hubungannya kalian, bisa. Atau ini pimpinan atasannya kamu teman-teman, sosok pemimpin yang di atasnya kamu lah ibaratnya seperti itu ya. Aries atau Pisces teman-teman, sionya sio kelinci atau sio naga ya, antara itu dia. Dan kebaikannya kedatangannya dia ya, bawa kebaikan apa enggak sih? Oke, ini juga sama teman-teman ya, kedatangannya dia udah pasti kamu tuh lihat apa ya, kayak udah kelihatan lah pertandanya tuh seperti apa, baik apa enggaknya. Tapi ini sih lebih ke arah ya, memang harus gitu ya, memang harus ya seperti itu. Dan sering kali harus ketemu ya, seperti itu, sering kali harus didatengin untuk hal-hal yang sifatnya mungkin intern ini teman-teman ya. Oke, kita lihat yang keempat. Yang keempat, kalau dibilang orang lama nggak lama-lama amat ya, kalau orang baru pun juga nggak baru-baru amat. Jadi yang benar-benar kayak 5 tahun gitu ya, yang 10 tahun lama ya, 5 tahun lah dia in the middle of gitu, seperti itu. Tipikal orang yang seperti apa ini? Ini orangnya kalau dibilang bukan setia, apa namanya? Sempurna kok setia ya. Oke, jadi sempurna dalam artian itu tegas, berani, tegas, kaku ya teman-teman ya, tapi gampang bergaul ya, mudah bergaul. Orang yang cukup punya visi yang cukup oke ya, bebas,
seseorang yang ibaratnya banyak orang bergantung sama dia, punya harapan juga ya. Banyak orang lah berharap sama dia gitu. Finansial ya, sometimes bisa baik, bisa enggak juga ya. Tapi yang orang-orang nggak tahu adalah orang ini sebenarnya kayak gampang down, gampang drop gitu loh teman-teman ya. Seperti itu. Lalu kita lihat hubungannya sama kamu adalah ya, kalau dibilang di sini hubungan yang singkat sesaat ya, ketemunya juga nggak sering-sering amat gitu teman-teman ya. Kalau ada waktu ketemu, kalau nggak pun juga nggak gitu ya. Gemini, Virgo, Aquarius, sionya sio macan, sio kuda atau sio ayam ya. Jadi antara itu dia tadi. Hadirnya dia ya di bulan September ini bawa kebaikan apa enggak ya? Kita lihat. Oke, kalau dibilang ini bakalan membuat kamu tuh jadi kayak kamu ke kanan dia ke kiri gitu loh teman-teman ya. Ketemu sih, tapi kayak split up gitu loh teman-teman, masing-masing. Ini kalau dibilang bawa kebaikan ya enggak juga, karena berbeda ya dengan prinsipnya kamu ya. Dia pun juga merasa bahwa prinsipnya kamu berbeda gitu. Jadi kayak ketemu tapi split up gitu ya. Masing-masing tuh punya kepentingannya masing-masing seperti ini. Oke. Kita lihat yang kelima, ayo ya. Yang kelima ada strength ya. Orang lama atau orang baru? Orang baru tapi sering kali ketemu sama kamu. Orang baru sih tapi sering kali ketemu ya. Intensitas untuk ketemunya tuh kayak bolak-balik gitu loh teman-teman. Ya, terus ini tipikal orang yang nggak sabaran, emosian tapi apa adanya gitu. Jadi kalau misalkan suka bilang suka, nggak suka juga bilang nggak suka gitu. Nggak ada yang tutup-tutupin teman-teman ya, karena memang dia penuh keterbukaan dan apa adanya. Nggak suka berasia-rahasia ya, cuman ya itu dia tadi ya, agak emosian dan nggak sabaran gitu ya. Introvert ya, percaya diri iya, berani iya, hidupnya nggak gampang. Jadi kalau misalkan dibilang secara pengalaman, dia pasti pengalamannya cukup lumayan ya, seperti ini. Cuman ya itu dia ya, nggak sabaran ya guys. Right, sekarang kita bakal lihat untuk apa namanya, hubungan sama kamu apa? Rekan ya, rekan kerja bisa, sahabat juga bisa, temen juga bisa teman-teman ya, seperti ini. Virgo atau Leo, sionya sio ayam, sio ayam atau sio monyet ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu kita lihat apakah kedatangannya dia bawa kebaikan. Gak usah khawatir ya, kedatangannya dia bawa kebaikan kok gitu ya. Alright ya, ini adalah 5 sosok yang bakalan muncul di hidupnya kamu ya di bulan September ini. Semoga teman-teman ya muncul membawa kebaikan ya, amin ya, segala sesuatunya baik adanya. Kalaupun yang nggak bawa kebaikan ya teman-teman ya, ketemu sama kamu, semoga responnya bisa berubah jadi baik gitu ya, amin. Dan ya gimana sih caranya supaya orang-orang yang hadir itu baik semua teman-teman ya, bawa vibrasi yang baik, positif ya. Kalaupun enggak pun seenggaknya mereka berubah gitu loh dengan melihat responnya kamu yang baik. Nah, kita perlu melakukan perubahan dalam diri, which is ya udah disediain banget channel ketiga dari Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy, buat kalian dengerin ya berulang-ulang secara konsisten, dan semoga ini bisa ngebantu kalian ya untuk menuju ke arah yang jauh lebih baik dalam hidup pastinya ya. Oke. Kita jumpa lagi next month ya, bulan depan dengan tema yang sama, dengan harapan orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.